dan Allahku memenuhi segala keperluanmu. Kejap. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 11-12. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Amin. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Dadah. Yohanes 1 ayat 11-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11-12. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Yohanes 1 ayat 11-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Amin. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bye-bye. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Amin. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Dadah. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Terima kasih. Dadah. Yohanes 1 ayat 11-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi adik-adik Victory Kid. Apa kabar adik-adik di rumah? Baik dong Kak. Kok nggak ada suaranya ya Kak Sarah ya? Nggak ada suaranya. Oke, pasti semuanya baik-baik ya kabar adik-adik semuanya. Nah, hari ini adik-adik kita selalu mau bawa teman ke gereja. Kak Sarah, Iya. mau bawa teman nggak misalnya? Mau dong. Katanya Oke. nanti aku bawa berapa ya? 1, 2. Iya banyak pokoknya. Banyak ya, Harus oke banyak dong. ya. Kita mau bawa kepada siapa ya? Pada Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita naik ke satu pujian ini. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan
1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Aduh, Kak Teddy, capek ya lumayan ya. Oh, Adik-adik capek nggak ya Kak? Kak Sarah capek nggak? Sedikit Kak. Oke. Tapi harus tetap semangat dong. Oke, tetap semangat ya adik-adik di rumah ya. Oke, hari ini kita mau seperti siapa ya Kak? Seperti Tuhan Yesus. Adik-adik mau seperti siapa ya? Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Ayo semuanya masih tetap bangkit berdiri ya. Kita naikkan satu pujian, Ku buka hati. Kita mau seperti Yesus ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Selamat pagi adik-adik semua, Shalom ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kami dapat anak-anak-Mu dapat kembali beribadah ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar ini dapat kami pahami dengan baik ya Tuhan, dan kami dapat mendapatkan pelajaran atau firman yang dapat kami tanam dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka firman Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, pimpin dan sertai setiap kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi selamat pagi adik-adik, shalom
ya perkenalkan mungkin bagi adik-adik atau teman-teman yang belum kenal. Perkenalkan nama kakak Bayu gitu ya. Ini pertama kalinya kakak membawakan cerita di Victory Kids Berea ya. Ya, pada pagi hari ini kakak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau menceritakan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan dan ibu mertua Petrus. Nas Alkitabnya teman-teman semua bisa membacanya di Injil Lukas pasal yang keempat ayat 31 hingga 44. Kemudian juga berada di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan ayat ke-39. Dan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 17. Nah, teman-teman, minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang dimana Tuhan Yesus berhasil keluar dari kerumunan, dari orang-orang banyak yang dimana kerumunan itu ingin melemparkan Yesus ke tebing atau ke jurang pada waktu itu ya. Ya, masih ingat gak adik-adik waktu itu Tuhan Yesus berada di kota apa? Ada yang masih ingat? Ya, berada di kota Nazaret. Nah, Yesus ditolak di kota Nazaret dan mereka menolak Yesus sehingga di kota Nazaret itu tidak ada banyak mukjizat yang dibuat oleh Yesus adik-adik. Gitu ya. Sangat berbeda dengan ketika orang-orang yang berada di Kapernaum. Nah, di Kapernaum Tuhan Yesus sering melakukan mukjizat yang luar biasa karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di kota tersebut adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengikuti perjalanan Yesus di kota Kapernaum. Nah, setelah Yesus ditolak di kota Nazaret, kemudian Yesus berangkat ke kota Kapernaum. Dan setelah Yesus sampai di kota Kapernaum, Yesus mengajar di situ. Dan setiap hari Minggu atau hari Sabat disebut pada waktu itu, Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Gitu ya, di kota Kapernaum tentunya ya. Nah, seperti biasanya orang banyak datang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Dan orang-orang banyak itu yang mendengarkan perkataan dari Tuhan Yesus menjadi takjub. Ya, takjub itu merasa terpesona dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Mereka terpesona, mereka kagum mendengarkan setiap perkataan dari Tuhan Yesus. Nah, mereka tahu bahwa perkataan dari Tuhan Yesus tersebut penuh dengan kuasa adik-adik. Tidak seperti pengajar-pengajar lain yang sering mereka dengar itu. Jadi mereka membandingkan antara Tuhan Yesus dengan pengajar-pengajar lain di kota Kapernaum gitu ya, ketika mengajar mereka. Dan mereka lebih merasa takjub atau merasa terpesona ketika mendengarkan kata-kata dari Yesus. Sebab mereka menyadari bahwa kata-kata dari Yesus itu penuh dengan kuasa adik-adik. Nah, tentunya perkataan Yesus itu penuh dengan kuasa seperti yang kakak bilang tadi ya. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang besar yang dimiliki dari diri Tuhan Yesus itu sendiri gitu ya. Dan tidak dimiliki oleh manusia gitu. Jadi hanya Tuhan Yesuslah yang memiliki kuasa yang begitu besar gitu ya. Yang hadir di dalam diri Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi gitu ya. Ya. Jadi pasti perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus yang diperdengarkan oleh orang-orang banyak di situ tentu perkataan yang penuh dengan kuasa, perkataan yang penuh mengandung dengan kuasa ya, kuasa yang begitu besar gitu ya. Dan kuasa itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri seperti yang kakak sebut tadi ya. Nah, kuasa yang begitu besar itu adalah kuasa yang tak tertandingi gitu ya. Karena tidak ada manusia lain yang memiliki kuasa yang begitu besar selain dari Tuhan Yesus itu sendiri. Sebab kita mengetahui ya bahwa Tuhan Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Gitu. Jadi kuasa yang ada di dalam Yesus adalah kuasa yang berasal dari Allah. Sebab Yesus itulah sendiri Allah tersebut. Nah, kemudian adik-adik pada waktu Yesus sedang mengajar di kota Kapernaum, nah, di dalam ruang ibadah tersebut ada seorang yang kerasukan setan adik-adik. Nah, kerasukan setan itu artinya di dalam diri orang tersebut ada roh setan atau roh jahat yang menguasai tubuh dari orang tersebut. Nah, ketika orang yang kerasukan setan atau orang yang kerasukan roh jahat, segala tubuhnya dikuasai oleh roh tersebut.
Bahkan mulutnya, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu bukan dari orang tersebut adik-adik. Tetapi dari si iblis atau roh setan yang merasuki orang tersebut. Sehingga orang kerasukan tersebut yang berada di rumah ibadah tersebut berteriak-teriak dan mengatakan kepada Yesus di Injil Lukas pasal yang ke-44. Yuk kita buka yuk. Injil Lukas pasal ke-44 gitu ya. Ini perkataan orang yang kerasukan setan tersebut ya. Dia mengatakan seperti ini. Injil Lukas pasal ke-4 ayat 34. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ternyata adik-adik, roh setan atau roh jahat itu menggunakan tubuh orang tersebut untuk menyatakan bahwa dia mengetahui siapakah Yesus. Roh setan itu mengetahui siapakah Yesus, dari mana Yesus berasal, dan apa tujuan Yesus ada di dunia ini. Gitu ya. Kita tentu tahu Yesus berasal dari kota Nazaret. Dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menghancurkan segala kuasa roh setan, roh jahat yang ada di dalam dunia ini adik-adik. Dan itu roh setan atau roh iblis atau roh jahat mengetahui adik-adik. Dan bahkan dia mengatakan melalui orang yang dia rasuki, menggunakan mulut dari orang yang dia rasuki. Gitu. Dikatakan tadi ya di Lukas pasal 4 ayat 34 dikatakan, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Iblis mengakui bahwa Yesus adalah yang berasal dari Allah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa roh setan yang ada di dalam orang tersebut itu takut kepada Tuhan Yesus adik-adik. Roh setan itu takut kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah adik-adik atau teman-teman semua percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang besar di dalam dirinya yang bisa mengalahkan setan atau yang bisa mengalahkan roh-roh jahat yang ada di dunia ini? Kalau kakak sendiri, kakak percaya. Kakak sangat percaya sekali bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang begitu besar di dalam dirinya. Gitu. Kita juga pernah, kalau jika adik-adik dan teman-teman semua masih ingat ya, kita pernah menghafalkan surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Yang dikatakan bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Gitu. Jadi jelas adik-adik, roh yang ada di dalam diri kita, yaitu roh kudus yang ada dalam diri kita, itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Yaitu roh setan, roh iblis, roh jahat yang ingin menguasai dunia ini. Nah, lalu adik-adik, ketika roh setan itu berteriak kepada Tuhan Yesus, dia sedang menunjukkan ketakutannya ya, seperti yang kakak bilang tadi, dan menunjukkan bahwa dia takut kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian mendengar teriakan dari roh jahat itu atau roh setan itu, maka Tuhan Yesus menghadrik roh setan itu. Menghadrik itu mengusir dengan kata-kata yang keras adik-adik. Tuhan Yesus mengatakan begini. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Diam, keluarlah daripadanya. Demikian Tuhan Yesus memerintahkan roh setan itu keluar dari orang itu. Coba adik-adik tebak gitu ya. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mengusir roh setan tersebut? Ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan, diam, keluarlah daripadanya. Adik-adik yang tahu? Ada yang tahu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi Alkitab mengatakan bahwa roh setan itu menggoncang-goncangkan tubuh orang yang dia rasuki. Nah, lalu menghempaskannya ke tengah orang banyak tetapi tidak menyakiti orang tersebut. Dan roh setan itu keluar daripada tubuh orang itu. Nah, wah, sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Kuasa yang sungguh sangat luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita. Itu ya, sudah ditujukan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan kuasanya, hanya dengan kuasa katanya, dia menghadrik setan itu atau mengusir setan itu dengan kuasa katanya, setan itu mampu pergi adik-adik. Wow, sungguh sangat luar biasa sekali ya kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Setan takut kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Dan ketika Yesus menghadrik atau mengusir setan tersebut adik-adik, pada waktu itu dilihat oleh orang banyak yang hadir di rumah ibadat tersebut.
Nah, orang banyak itu yang melihat kejadian itu langsung menjadi takjub, terpesona, terpana, kagum akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika mengusir roh setan tersebut gitu. Nah, mereka menyaksikan langsung apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena di situ Alkitab mencatat mereka saling berkata satu dengan yang lain, mengatakan alangkah hebatnya perkataan dari Tuhan Yesus. Sangat jelas ya adik-adik ya, bahwa roh atau kuasa perkataan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa adik-adik. Bahkan orang-orang di sekitar tersebut mengatakan bahwa alangkah hebatnya perkataan dari Tuhan Yesus. Begitu sangat luar biasa apa yang Tuhan Yesus katakan adik-adik untuk mengusir setan tersebut. Ya, hanya dengan kata-kata saja roh setan itu pergi meninggalkan orang tersebut, orang yang dia rasuki gitu ya. Kemudian orang banyak mengakui perkataan Tuhan Yesus itu penuh dengan wibawa gitu ya, penuh dengan kuasa sehingga roh-roh setan itu keluar daripada tubuh yang dia rasuki. Sehingga peristiwa tersebut adik-adik semakin tersebar kemana-mana dan orang-orang makin banyak yang mendengar tentang kuasa Tuhan Yesus yang begitu luar biasa ketika mengusir setan tersebut. Nah, kemudian adik-adik sesudah Tuhan Yesus atau sesudah peristiwa Tuhan Yesus mengusir setan atau menyembuhkan orang yang kerasukan roh setan tersebut, kemudian Tuhan Yesus pergi ke rumah Simon adik-adik. Ketika Tuhan Yesus pergi ke rumah Simon bersama Yohanes dan Yakobus, yaitu kedua orang muridnya, dan ketika Tuhan Yesus sampai di rumah Simon, ternyata ibu mertua Simon atau ibu dari istrinya Simon sedang berbaring karena sakit demam. Nah, kemudian Tuhan Yesus pergi ke tempat ibu Simon tersebut, lalu Yesus berdiri di samping tempat tidur ibu mertua Simon adik-adik. Nah, kemudian Tuhan Yesus menghadrik atau mengusir demam yang ada di dalam ibu mertua Simon itu adik-adik dengan kata-kata yang keras sama yang Yesus lakukan ketika mengusir roh setan tadi ya adik-adik ya. Nah, sambil memegang tangan ibu mertua Simon dan membangunkannya, dan apa yang terjadi adik-adik sungguh sangat ajaib sekali. Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit demam dari ibu mertua Simon adik-adik. Ibu Simon atau ibu mertua Simon itu sembuh seketika pada waktu itu juga, dan sungguh kita sudah melihat kembali perkataan Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa adik-adik. Penuh dengan kuasa. Nah, adik-adik teman-teman semua, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4-5 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh adik-adik. Nah, firman Tuhan yang barusan yang telah kita baca tadi atau yang telah kita dengarkan tadi memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Nah, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menanggung segala penyakit, segala dosa kita, segala kelemahan kita di kayu salib adik-adik. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala rasa sakit kita, kelemahan kita, dan segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus rela mati untuk kita menanggung semua itu adik-adik. Sehingga kita orang-orang yang percaya, yaitu kakak dan adik-adik semua yang percaya sama Tuhan Yesus, memperoleh keselamatan yang kekal, yaitu masuk ke dalam kerajaan Allah ya adik-adik ya. Nah, kuasa kesembuhan itu bisa dinyatakan dalam kehidupan kita secara pribadi bila kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, agar kuasa kesembuhan itu nyata dalam kehidupan kita, syaratnya adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Tuhan Yesus menyatakan kuasa kesembuhan bagi ibu mertua Simon untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias atau juru selamat adik-adik. Nah, juru selamat yang datang bagi semua
orang, untuk menebus dosa semua orang, yaitu seperti yang kakak bilang tadi, untuk menyembuhkan segala penyakit kita, menanggung segala dosa kita, menanggung segala kelemahan kita di atas kayu salib, adik-adik. Nah, ibu mertua Simon sembuh dan kemudian ia bangun melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus menginap ya di situ, dan setelah matahari terbenam, orang banyak yang telah mendengar tentang mukjizat Tuhan Yesus, yang telah mendengar kuasa dari Tuhan Yesus, datang berbondong-bondong kepada Tuhan, dan mereka membawa masing-masing dari mereka adalah orang-orang yang sakit dan kerasukan. Gitu. Karenakah semua orang yang telah mendengar bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang begitu besar, banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus, dan semua orang yang mempunyai keluarga yang sakit, mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Penyakitnya macam-macam adik-adik ya. Gitu. Ada juga orang yang kerasukan setan gitu, dan ada segala penyakit yang ada pada waktu itu dibawa semua kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menumpahkan tangannya kepada orang-orang sakit dan kerasukan. Mereka menjadi sembuh dan roh-roh setan keluar dari orang-orang yang kerasukan gitu ya. Adik-adik berkata betapa luar biasanya kuasa yang Tuhan Yesus miliki adik-adik ya. Dia mampu menyembuhkan setiap orang sakit dan kerasukan setan gitu. Jadi kuasanya bukan hanya 1-2 kali gitu ya. Jika teman-teman adik-adik semua main game Mobile Legends ya, kuasa Tuhan itu gak trial 3 hari ya. Tapi kuasa Tuhan itu selama-lamanya berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, setan-setan itu keluar sambil berteriak mengatakan, "Engkau adalah anak Allah." Tuhan Yesus melarang setan-setan itu berbicara, sebab setan-setan itu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia. Banyak orang yang disembuhkan dan dilepaskan dari roh setan, semua membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias yang memiliki kuasa yang besar atas penyakit dan roh setan yang ada di dunia ini, adik-adik. Sehingga pada malam hari itu telah terjadi mukjizat yang begitu luar biasa, mukjizat yang begitu menakjubkan di kota Kapernaum. Dan ketika pagi hari, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi itu ya. Dan kita tahu ya kebiasaan Tuhan Yesus yaitu berdoa di pagi hari. Dia pergi dengan kedua orang muridnya yaitu Yohanes dan Yakobus, dan kedua orang muridnya ternyata Yohanes dan Yakobus itu menyusul gitu ya. Sedangkan Tuhan Yesus sudah pergi dulu untuk berdoa pagi-pagi gitu ya. Dan dua muridnya tadi Yohanes dan Yakobus itu menyusul. Sementara masih banyak orang-orang yang mencari Tuhan Yesus untuk menahan Tuhan Yesus supaya tidak pergi meninggalkan mereka. Supaya orang-orang sakit, orang-orang yang kerasukan setan itu Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi, dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita pergi ke kota atau ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku diutus." Gitu ya. Dan Tuhan Yesus kemudian pergi ke kota-kota lain, memberitakan Injil dan melakukan pekerjaannya. Dia berkeliling dari satu kota ke kota lain untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil ya adik-adik ya, dan keselamatan daripada Allah. Tentunya tentang kuasa yang dia miliki, yaitu kuasa atas segala penyakit dan roh setan yang ada di dunia ini. Nah, kemudian ada di seluruh Galilea dan Yudea, Tuhan Yesus menjadi dikenal oleh banyak orang karena Tuhan Yesus sudah mengajar ke rumah-rumah ibadat seperti hari Sabat. Seperti setiap hari Sabat ya adik-adik ya, Tuhan Yesus mengajar situ dan melakukan banyak mukjizat adik-adik. Nah, jadi dari pembelajaran ini adik-adik, dari cerita ini kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang begitu besar yang mampu mengalahkan segala penyakit dan roh setan yang ada di dunia ini. Nah, hari ini juga kamu dan kakak ini pada pagi hari ini yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus telah menanggung segala dosa kita, segala penyakit kita, segala kelemahan kita di atas kayu salib gitu ya. Namun syaratnya yang pertama apa tadi adik-adik? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit dan setan, dan Tuhan Yesus berkuasa atas dosa-dosa yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua tugasnya di kayu salib, dan Tuhan Yesus telah menang atas segala maut yang telah
mengintip ya untuk mengalahkan dunia ini. Nah, kebangkitan dari Tuhan Yesus adalah bukti kuasa kemenangan Tuhan atas segala dosa dan roh-roh setan yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, percayakah kamu kuasa Tuhan atas penyakit dan setan? Ya. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah bahwa di dalam diri kamu ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong dan memberi kemenangan dan kekuatan dalam kehidupan kita atas segala setan, dan Roh Kudus juga akan memberimu kemenangan atas segala penyakit, akan memberikan kesembuhan kepada diri kita masing-masing atas segala penyakit yang saat ini adik-adik rasakan. Itu ya, mungkin kemarin habis jatuh main sepeda, kakinya luka. Tenang, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Jangan sedih, jangan khawatir. Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Nah, kita perlu bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa dan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memberikan kuasanya kepada setiap orang-orang percaya, yaitu kakak dan adik-adik semua dan teman-teman semua. Nah, bagi adik-adik dan teman-teman semua yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yuk kita percaya pada Tuhan Yesus supaya kita memperoleh kuasa kesembuhan, mukjizat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian baru kita akan menerima kuasa dari Roh Kudus yang akan memberikan kita kemenangan dan kesembuhan dari segala penyakit dan roh-roh setan yang ada di dunia ini. Nah, mungkin itu aja adik-adik firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Sebelum menutupnya, kita baca dulu yuk ayat hafalan kita untuk minggu ini. Itu ya, nanti adik-adik hafalkan ayatnya, kemudian dibikin video lalu dikirim ke gurunya masing-masing gitu maksudnya ya. Nah, ayat hafalannya diambil dari Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Yuk kita buka yuk. Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, sekali lagi adik-adik ya, kakak bacakan ayat hafalan kita minggu ini, yaitu dari Yesaya pasal 53 ayat 4 katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itu ayat hafalan kita minggu ini, dan adik-adik bisa menghafalkannya di rumah dan nanti dikirim ya ke guru-gurunya masing-masing. Dan sebelum mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, di mana kami dapat belajar ya Tuhan atas kuasa perkataanmu yang begitu luar biasa ya Tuhan, yang mengalahkan segala penyakit dan roh-roh setan yang ada di dunia ini ya Tuhan. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk terus percaya kepada Engkau ya Tuhan, agar kami dapat mengalami mukjizat-mukjizat-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan adik-adik teman-teman semua, marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Amin. Happy Sunday adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.